Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas materi bab 1 yaitu pengantar akuntansi pemerintahan. Nah, sebelum kita membahas materinya, perkenalkan dulu nama anggota kelompok 10. Yang pertama, Sheryl Yasina Haryadi, yang kedua, Ulpatiana, dan yang ketiga, Yunita Asmara Dewi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu reformasi akuntansi pemerintahan. Reformasi tahun 1998 telah membuka wacana perubahan manajemen keuangan pemerintah. Terkait pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Peraturan yang mengakibatkan perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002. Perubahan mendasar tersebut adalah tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Salah satu pergeseran pengelolaan APBD berdasarkan peraturan-peraturan tersebut adalah timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 3 lampiran, yaitu lampiran pertama tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Kemudian lampiran yang kedua tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Dan lampiran yang ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Lampiran 1 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sedangkan lampiran 2 berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Dengan kata lain, lampiran 2 merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanpa adanya perubahan. Konsep dasar akuntansi pemerintahan. Definisi: akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Lingkungan akuntansi pemerintahan. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. 1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. 2. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer antar pemerintah. 3. Pengaruh proses politik. 4. Hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. 1. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendali. 2. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. 3. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian. 4. Penyusunan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah. Peran laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan keuangan.
Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Pengguna dan kebutuhan informasi. Terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, pihak pemberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. A. Relevan. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. B. Andal. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan secara kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. C. Dapat dibandingkan. D. Dapat dipahami. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. 1. Basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. 2. Prinsip nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. 3. Prinsip realisasi. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. 4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal atau substance over form. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitas. 5. Prinsip perioditas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. 6. Prinsip konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa antar periode oleh suatu entitas pelaporan. 7. Prinsip pengungkapan lengkap. LKPD menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau CALK. 8. Prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian keadaan tertentu. Jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang dimana unsur yang dicakup dalam LRA adalah pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Kemudian yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang dimana menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari saldo anggaran lebih yang dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, laporan operasional atau LO. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Biasanya unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Kemudian yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini biasanya menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada neraca yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian yang keenam ada laporan arus kas yang menyajikan informasi kas terkait
aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Yang dimaksud dengan aktivitas operasi yaitu arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasional pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber pendanaan sendiri. Kemudian aktivitas investasi adalah arus kas dari aktivitas investasi yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas sebagai akibat dari perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi pemerintah, misalnya aset dan instrumen investasi. Kemudian aktivitas pembiayaan, di mana arus kas dari aktivitas pembiayaan ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sebagai akibat dari pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memperkirakan hak tagih pemerintah terhadap pihak lain dan hak tagih pihak lain terhadap pemerintah di masa depan. Kemudian yang selanjutnya ada aktivitas transitoris, yang dimana aktivitas ini menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan pemerintah. Kemudian yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan atau yang biasa kita kenal dengan CALK. CALK biasanya mengungkapkan hal yaitu seperti penyajian informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal atau keuangan, dan pencapaian target pada APBD. Kemudian ada menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan dan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atau transaksi-transaksi untuk kejadian-kejadian penting lainnya, serta menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Baik, itu saja untuk penjelasan materi mengenai bab 1. Semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.